Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nomor 21, kita awali dengan mengucapkan lafaz ta'awuz, basmalah dan selawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nomor 21. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat bunyinya apa, yo? Ayo Faras, apa? Rama. Jangan lupa ya. Udah kelas 6 itu harus hafal tuh Pancasila itu. Cuman 5 doang kok. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang A, menjunjung tinggi sikap adil sama keadilan sosial. Ya. Terus menerima kondisi orang lain apa adanya, menerima hasil musyawarah dengan iktikat baik. Nah, jawabannya adalah C. Kan biasanya ini tentang musyawarah. Nomor 22. Pemenuhan hak dan kewajiban harus seimbang. Dengan demikian akan tercipta keselarasan dalam kehidupan sebagaimana dalam nilai Pancasila. Pemenuhan hak dan kewajiban harus seimbang. Yang A, kemanusiaan yang seimbang itu seimbang itu kalau tidak salah itu sama dengan adil ya. Adil. Ya, seimbang, namanya seimbang itu ya harus adil ya. Ya kan? Oh iyalah. Namanya seimbang itu harus adil. Adil dalam melaksanakan hak, adil dalam melaksanakan kewajiban. Itu jawabannya adalah D. Gampang tuh. Nah, nomor 23. Dalam pergaulan sehari-hari kita perlu menjaga sikap dan tutur kata agar tidak mengganggu orang lain. Tuh, harus jaga tutur katamu ya. Sama siapa aja. Itulah contoh penerapan nilai sikap dan tutur kata yang baik. Nah, itu tentang jiwa ya, tentang diri ya, tentang diri, bukan ketuhanan, bukan, tentang diri. Persatuan bukan, kerakyatan bukan, tentang diri. Berarti kemanusiaan. Kamu kalau dianggap sebagai manusia ya bertutur kata dengan baik. Kasarnya begitu. Ya. Nomor 24. Ilustrasi di atas berhubungan dengan nilai dalam Pancasila. Berbeda-beda. Nah, ini baru persatuan, kemanusiaan bukan, kerakyatan bukan, keadilan sosial bukan. Jawabannya adalah persatuan. 25. Dikit lagi. Masih banyak ya. Enggak apa-apa lah. 25. Sikap Anggi. Baca dulu ah. Anggi menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Anggi berkomitmen melaksanakan hasil musyawarah sebagaimana mestinya. Nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Anggi ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. C. Nomor 26. Penggunaan bahasa daerah yang beragam dapat menghambat kelancaran komunikasi warga antar daerah. Melalui bahasa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dapat komunikasi dan saling mengerti. Bahasa Indonesia dapat menciptakan persatuan dalam keberagaman. Ya. Oke. Lanjut. Dua puluh tujuh. Belum tulis. 27. Keberagaman di Indonesia diperlukan
dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berdudukan sebagai alat pemersatu bangsa, pedoman hidup bangsa, lambang negara Indonesia, pemersatu golongan tertentu. Jawabannya adalah alat pemersatu bangsa. Jadi kalau misalkan ditanya apa alat pemersatu bangsa, yaitu Pancasila dengan slogan atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 28. Nenek moyang bangsa Indonesia terdiri atas golongan Papua Melanosoid, Proto Melayu, Melayu tua, dan Deutero Melayu, Melayu muda. Golongan tersebut menurunkan beberapa suku di Indonesia dengan ciri fisik berbeda. Tidak heran bangsa Indonesia terdiri atas beragam agama, bukan, adat istiadat, bukan, antara etnik dan ras. Tapi ini berkaitan dengan ras. Nah, ras itu tentang perbedaan tentang fisik ya. Kalau etnik itu jauh lebih ke bahasa gitu. Jawabannya adalah ras. Ras apa? Ras Melayu, ras Papua, atau ras apa? Suku. Lanjut. 29. Kesenian tradisional tersebut berasal dari daerah, apa ini? Tarian apa ini? Kayaknya dari Kalimantan nih. Corak-coraknya sih. Kau Ustaz kenal coraknya itu dari Kalimantan ini. Corak suku Dayak masalahnya. Nah, coraknya Kalimantan. Kok Ustaz tahu corak? Makanya banyak baca. Coraknya udah kelihatan. Karena corak batik itu khas masing-masing ya, mempunyai ciri khas. Batik Solo itu punya ciri khas lain, kain Solo, kain Medan, kain Aceh, kain Lampung, itu macam-macam. Kain Kalimantan itu punya coraknya itu ya inilah khusus lah, hanya dia aja yang ada gitu. Jadi ya kalian harus banyak baca supaya tahu. Berikutnya, suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Selatan. Batak bukan. Ya. Toraja antara Sulawesi Selatan di bawah berarti Makassar ya. Berarti suku Bugis sama suku Toraja. Talaut di Sulawesi Utara. Kan? Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Talaut berarti kan atas. Nah, kok saya tahu sih? Ya tahu lah. Jadi jawabannya adalah Batak kan disebut di mana? Sumatera. Jadi jawabannya 1 dan 3. B. Ya kalau ada lagu nyanyian itu di air resapi, dari Sabang berarti kan barat sampai Merauke sebelah timur kan, dari timur sampai ke Talaut itu utara, Sulawesi Utara itu. Talaut itu sampai perbatasan Filipina. Nah itu yang sering diculik-culik sama perompak yang dari Abu Sayyaf. Saya tahu lah. Ustaz kan ya sering baca berita gitu kan. Itu sering tuh Indonesia, orang-orang Sulawesi itu sering dijadi tawanan. Nah, sering diculik ya, sebagai
untuk meminta tebusan dari perompak-perompak dari Filipina. Itu ya. Itu orang-orang talaut biasanya sering kena. Lanjut 31. 31. Setiap suku memiliki perbedaan yang mendasar dengan suku lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bahasa daerah, yes, adat istiadat, yes, dan keturunan. Keturunan itu enggak ya, nggak mungkin bisa dilihat kalau keturunan, karena kan keturunan sekarang sudah mulai bercampur ya, jadi nggak kelihatan tuh ya keturunan. Pokoknya yang keturunan tuh udah nggak bisa dijadikan perbedaan. Berarti A bukan, C bukan, sistem kepercayaan, sistem kerabatan, apalagi ini. Jadi jawabannya adalah B. Haha, gampang sekali. 32. Berdasarkan tabel di atas, perilaku bijak dalam keragaman ditunjukkan oleh nomor. Jamaah Masjid Nurul Iman, kirain Nurul Ilmi, mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban letusan gunung api. Ya, betul. 1 betul. Dini menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Salah, ini adalah bahasa Indonesia. Meskipun dari Maluku, ketika mengikuti latihan dari tari saman, ya boleh. Tidak bersedia, jadi jawabannya 1-3. Gampang sekali. 33. Nomor 33. Masalah terkait keragaman yang terdapat pada ilustrasi tersebut yaitu siswa-siswi di sekolah Dani berasal dari berbagai daerah. Ada dari Aceh, Bali, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Tapi Dani hanya bergaul dan berteman dengan siswa-siswi yang berasal dari Jawa, karena Dani juga berasal dari Jawa. Pertentangan bukan, disintegrasi, interaksi yang menurun ya. Ini jawabannya adalah kedaerahan. Udah ketahuan dari Brazil daerah yang banyak. 34. Perilaku melestarikan budaya daerah dalam keberagaman ditunjukkan oleh angka 1. Kirain barengan. Mengelola daerah cagar budaya, melestarikan budaya. Ya, betul. Membuat film tentang kekayaan budaya bangsa, menunjukkan sikap simpati dan empati, mengoleksi film-film asing di laptop. 4 salah. Melestarikan 4 salah. 4 salah, 3 juga kurang tepat. Jawabannya adalah 1-2. 35. Atau papan tulis sendiri ya. 35. Pelestarian budaya daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memodifikasi budaya. Sebagai contoh, lagu daerah. Sebagai contoh, lagu tradisional yang diaransemen ulang agar menarik untuk dinyanyikan. Manfaat melestarikan budaya daerah berdasarkan uraian tersebut adalah A. Menarik wisatawan mancanegara. Enggak deh, kan pelestarian budaya ya. Menumbuhkan rasa, menambah keberagaman budaya bangsa.
yang budaya udah ada kok, cuma di aransemen doang. Nah, menghasilkan budaya baru yang lebih kreatif. Kan di aransemen diulang kembali. 36. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku menjunjung nilai budaya dilakukan di lingkungan. Keluarga Pak Hasan berasal dari suku yang berbeda. Pak Hasan dari suku Minangkabau, sementara Butini, istri Pak Hasan, dari suku Madura. Keluarga Pak Hasan tetap hidup rukun dan harmonis. Anak-anak Pak Hasan dan Butini juga diajarkan bersikap toleransi terhadap perbedaan suku dalam masyarakat. Perilaku menjunjung nilai budaya dilakukan di lingkungan rumah. Iya. Kalian kan ada yang satu Padang, ada yang satu Jawa. Ya kalian tidak boleh membanggakan salah satunya, harus dua-duanya kan? Ya. Masa kalian maunya perginya ke Jawa doang, nggak mau ke Padang? Masih mau ke Padang kan? 37. Perbedaan suku dan budaya wajar terjadi dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Contoh perilaku bersatu dalam perbedaan adalah bermusuhan, salah. Saling menolong tanpa memperhatikan golongan, betul. Sesama suku, salah. Bersedia membantu dengan pamrih. Jawabannya adalah gampang banget. B. Gampang sekali. 38. Budaya kerjasama dalam membangun kehidupan kebangsaan ditunjukkan oleh angka kebangsaan. Melihat pertunjukan konser di stadion, mengikuti kerja bakti memperbaiki jalan kampung, mengikuti rapat pemuda dengan terpaksa, salah. Lakukan voting dan musyawarah saat pemilihan ketua RW. Kerjasama ya. Kerjasama itu berarti mengikuti kerja bakti 2 dan 4. 2 dan 4 ya. Iya. C. Iya benar. 39. Oh, salah penulisan. 39. Semangat kebangsaan dapat ditunjukkan melalui kegiatan budaya daerah. Salah satu contoh kegiatan tersebut adalah semangat kebangsaan dapat ditunjukkan melalui kegiatan budaya daerah. Salah satunya sendiri dari luar negeri, salah. Mendukung gerakan berbahasa daerah, menghadiri pernikahan saudara, mengikuti rapat rutin pemuda. Daerah kan? Berbahasa daerah. Jawaban adalah B. Daerah. 40. Budaya kan? Budaya daerah. Salah satu contoh kegiatan yang dapat memperkukuh semangat kebangsaan adalah kegiatan semangat kebangsaan. A. Pameran seni budaya daerah, rapat rutin tiap bulan. Ngapain rapat rutin tiap bulan? Salah. Perayaan hari raya keagamaan, memperkukuh semangat kebangsaan. Pameran seni dan budaya ya. Nah, itu sudah selesai sampai 40. Orang lebihnya seperti itu ya. Oke, lagi itu saya kasih lihat. Oke, sudah. Oke, saya mau pesan sama kalian. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga sikap, jadi anak yang baik ya. Oke, bisa lah. Terus oh iya, sebentar-bentar kalau berjemur bolehlah ya, karena ya keluar sebentar gak apa-apa.
ya. Cuman jaga jarak aja dengan orang lain. Oke, demikian. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan waktu yang berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.